Shalom saudara sekalian kekasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya yaitu, dan kita saling mendoakan untuk kita yaitu sehat terus di dalam Tuhan, dan yang penting sehat rohani kita. Amin. Sehat jasmani penting, tapi sehat rohani itu sangat penting sekali. Amin. Dan maju terus bersama Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur terima kasih atas segala sesuatu dalam kehidupan kami, karena Engkau baik, selalu baik Tuhan. Dan Tuhan, Engkau berikan kami Tuhan pengertian akan firman-Mu, hikmat akan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti, merangkul firman-Mu Tuhan, dan berlari bersama firman-Mu dalam kehidupan kami yang memberi terobosan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, berikan saya kemudahan Tuhan untuk membagikan firman-Mu Tuhan, dan juga biarlah Roh Kudus sendiri memberi kata-kata yang baik, kata-kata yang tepat untuk dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya mau katakan Tuhan itu baik dan selalu baik, amin. Meskipun ombak dalam tantangan hidup kita itu nggak ada berhenti-berhentinya, tetapi Tuhan itu selalu baik ya. Hari ini yaitu saya akan bicara mengenai jangan ceritakan masalahmu pada orang lain, karena itu adalah kecenderungan daripada kita, apalagi kita nih ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh sering banget ya membagi cerita kepada share, kalau kita bilang ya kita kan sharing. Tetapi apa yang saya katakan, apakah sharing itu bisa membantu kita atau apakah itu dapat merugikan kita? Ya, saya percaya yaitu satu-satu yang kita harus curhat ialah kepada Tuhan. Amin. Meskipun kita ya kepada orang, tapi kita harus bijaksana, yaitu kepada siapakah kita bisa membukakan hati kita. Dan sudah pasti Yesus dikatakan adalah sahabat yang sejati. Dia pasti akan mendengarkan yaitu curhatan kita. Amin saudara. Dan dia akan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Karena saya percaya yaitu kalau kita curhat kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mendengarkan kita sampai titik komanya, sampai setiap air mata kita yang paling terakhir. Dan dia pasti memberikan jalan keluarnya. Dan hanya dia yang bisa membawa kita, mengangkat kita dari jurang tersebut. Kenapa saya mengatakan yaitu curhat itu kita harus hati-hati. Yaitu karena kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, ini apa yang saya perhatikan yaitu sejauh ini. Ya, saya mengatakan saya karena bisa aja ini pengalaman saya, tapi bukan pengalaman saudara. Saya harap tidak terjadi kepada saudara. Itu karena waktu kita membukakan, yaitu kita curhat kepada orang, kita sepertinya membukakan hati kita, masalah kita kepada orang lain. Dan waktu kita membukakan hati kita kepada orang lain, masalah kita kepada orang lain, sebetulnya kita sedang mengekspos, membukakan diri, sehingga yaitu orang lain bisa menilai diri kita berdasarkan masalah kita. Itu masalahnya. Dan itu yang akan merugikan. Kenapa saya mengatakan demikian? Umpamanya beberapa orang akan mengasihani saudara, meskipun yaitu di luarnya bilang, oh kesian ya. Tapi benar-benar dia kesian, apa cuman pada saat itu dia kesian? Benar nggak? Dan waktu dia kesian, bisa aja pada saat itu dia mengatakan, oh ini orang lemah sekali ya. Itu akan menjadi penilaian dia mengenai diri kita. Ya, beberapa orang akan melihat kita, dia orangnya lemah banget ya. Atau bisa saja, bahkan bukan lemah. Mereka bisa mengatakan, ih ini orang cengeng banget sih. Segitu aja udah mengeluh. Karena dia pikir beban dia jauh lebih besar daripada saudara. Padahal saudara melihat beban saudara lebih besar daripada beban dia. Karena takaran yang berbeda-beda. Maka yaitu penilaian yang berbeda-beda. Ya, maka orang itu akan mengatakan, ya cengeng banget sih ini orang. Benar nggak? Nah, itu. Dan mereka bisa saja beberapa orang penilaian mereka itu akan membuat saudara lebih kecil atau saudara diremehkan atau dikucilkan atau dikecilkan. Dan itu pada akhirnya merugikan saudara juga, benar nggak? Dan mereka menilai saudara sesuai dengan takaran atau mereka punya penilaian. Nah, itu juga. Dan juga ada orang-orang yang mereka mendengarkan keluhan saudara bukan untuk membantu saudara, tapi saya pengen tahu aja masalahnya apa sih? Oh, kayak gitu. Dan apa yang mereka lakukan, mereka bukan menolong saudara, tapi mereka akan menceritakan, mereka bergosip. Tahu nggak si A tuh lagi kesulitan, kesiannya dia. Dia ketemu si B, tahu nggak kamu?
Si A tuh lagi kesulitan. Atau dia ke si C, kamu tahu nggak? Wah, si A tuh lagi kesulitan. Nah, ABC ini akan menilai saudara berdasarkan penilaian daripada orang yang bergosip tersebut. Nah, itu akan merugikan saudara. Dan itu akan kalau saudara dengar, lah, kok dia cerita kemana-mana, orang nih bantu gua juga enggak, malah diceritain kemana-mana. Saudara bisa ikutin saya. Jadi saudara lihat, beberapa orang juga akan memberi jawaban kepada saudara. Tetapi bukan menurut sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memberi jawaban kepada saudara sesuai dengan pengalaman mereka sendiri. Tetapi saya katakan, tidak ada dua masalah yang sama persis di dalam dunia ini. Bisa ikuti saya. Apa yang dia alami, belum tentu yaitu sama persis dengan saudara. Karena dua keluarga yang berbeda, dua latar belakang yang berbeda. Beberapa orang, yaitu apa yang terjadi, apakah mereka benar-benar peduli 100%? Belum tentu mereka peduli yaitu 100%. Jangan lupa, karena apa? Mereka ada beban sendiri, kehidupan mereka ada masalah sendiri, kehidupan mereka ada tantangan kehidupan mereka yang setiap hari mereka harus hadapi. Ya, jadi kalau saudara lihat, yaitu apa yang terjadi dengan diri saudara yang saudara sudah menceritakan kepada semuanya ini, ya. Dan beberapa orang juga bisa aja memberi jawaban bukan untuk keuntungan saudara, tapi bisa aja dia memberi jawaban untuk keuntungannya diri sendiri. Ada nggak? Ada juga yang demikian. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yaitu ini akan membuat saudara lebih kesel, membuat saudara yaitu lebih sakit hati, lebih lagi kecewa. Saya katakan kepada yaitu teman sekerja saya di sini, di gereja ini, yaitu saya katakan, saudara akan menjawab kayak gini, barangkali saudara, aduh kok saya maksudnya jahat banget ya, katanya individualistik banget ya. Saya mengatakan, enggak, saya mengatakan demikian. Tapi apa yang saya katakan ialah, saudara harus bijaksana terlebih dahulu, tanya kepada Tuhan. Nomor satu yaitu saudara harus curhat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kalau saudara jujur kepada diri saudara, nih saudara lihat aja hidup saudara. Saudara benar-benar terima kenyataan kejujurannya, benar. Itu kalau saudara cerita sama seseorang, apakah dia akan memikirkan saudara 24 jam sehari? Seperti saudara memikirkan hal tersebut? Sama sekali tidak, karena dia ada masalahnya sendiri. Saudara mengatakan, iya saya curhat, saya share, yaitu supaya dia doain buat saya. Pertanyaan saya, apakah dia doa dan puasa sebanyak saudara doa dan puasa mengenai itu semua? Sama sekali tidak, karena dia juga harus doa puasa untuk masalah mereka sendiri. Iya kan? Itu kenyataan ya saudara. Dan saudara akan bilang, aduh kok gue ceritain malah dia bukan bantu gue sih. Dari sebab itu saudara, yaitu kita harus berjaga-jaga dan kita harus nomor satu curhat kepada Tuhan. Amin saudara. Apa yang saya katakan pada saudara, saya harap saudara jangan salah mengerti. Bukan artinya, wah saudara mesti simpen semuanya sampai saudara, wah terbatok-batok terbungkuk-bungkuk, bukan. Ya, tapi nomor satu, apa yang saudara harus lakukan? Berbagi kepada Tuhan. Itu nomor satu, dikatakan dia adalah sahabat yang setia, sahabat yang kekal. Dia tahu apa yang saudara sedang lewati. Seringkali kita nggak berpikir dia tahu, sebetulnya dia sangat-sangat tahu saudara. Nomor dua, yaitu saudara minta kepada Tuhan, siapa yang saudara bisa berbagi. Ya, apa yang saya maksud, jangan mengumbar, yaitu semua masalah saudara. Saudara ketemu orang, saudara cerita. Saudara ketemu B, saudara cerita. Yaitu saudara ketemu A sampai Z, saudara cerita dari kepada A sampai kepada Z. Saudara jangan lupa si A juga memiliki teman dari A sampai Z. Bisa nggak si A cerita kepada si A sampai si Z juga? Bisa aja. Bisa nggak si B cerita yaitu kepada si C? Bisa saja. Tapi itu yang saya katakan, jangan mengumbar yaitu masalah-masalah kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Nomor satu kepada Tuhan. Kedua, jika kita mau berbagi, itu minta kepada Tuhan hikmat kepada siapa. Tetapi bijaksanalah, yaitu saudara berbagi kepada orang yang memiliki iman lebih dewasa. Orang yang saudara lihat ada buah-buah roh di dalam kehidupannya. Yang saudara lihat tindakannya sesuai dengan firman. Yang saudara lihat yaitu setiap kali dia buka mulut, setiap kali dia menasehati, pasti sesuai dengan firman. Nah, saudara bisa pergi kepada dia, berbagi kepada dia.
Karena saudara tahu yaitu yang dia nasihati pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tapi saudara sudah lihat yaitu buah-buah roh di dalam kehidupan orang tersebut. Amin saudara. Contohnya Ayub. Yaitu saya akan memberi kepada saudara sebuah contoh Ayub. Ketika sahabat-sahabat Ayub yaitu Elifaz, Bildad, dan Sofar mendengarkan penderitaan Ayub, mereka awalnya menangis. Mereka robek jubah mereka, menabur debu di kepala mereka, sama-sama menangis, sama-sama berduka sampai 7 hari 7 malam. Tapi apa yang terjadi? Yaitu akhirnya setelah 7 hari dan 7 malam, karena mereka nggak ada jawabannya, apa yang terjadi? Mereka memberikan pernyataan yang tidak membantu dan menghakimi tentang penderitaannya. Dengan berasumsi bahwa itu adalah hukuman dan dosa daripada Ayub. Contohnya, Elifaz berpendapat bahwa penderitaan Ayub pastilah disebabkan oleh dosa yang telah dilakukan Ayub. Dan ia mendorong Ayub untuk mencari kemurahan hati Allah. Itu di pasal 4 ayat 7-8. Bildad berpendapat bahwa anak-anak kamu ini pastilah yang telah mendatangkan kematian kepada mereka sendiri. Karena semua anak Ayub itu meninggal mati. Sofar, dia menyatakan bahwa hukuman yang kamu terima Ayub itu tampaknya kurang daripada yang seharusnya kamu terima. Jadi saudara bisa bayangkan, Ayub yang udah kekayaannya habis pada mati, anaknya pun sampai semuanya mati, masih orang mengatakan, itu nggak cukup, ganjaranmu seharusnya lebih berat dari itu. Lo bisa bayangkan nggak sih perasaan Ayub pada saat itu? Namun saudara, yaitu luar biasanya, dari sebab itu saya katakan datang kepada Yesus. Karena Yesus waktu dalam dunia ini dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Dia tahu apa artinya kekecewaan. Dia tahu apa artinya yaitu dituduh orang dengan salah. Dia tahu apa artinya yaitu penderitaan di atas kayu salib. Dia tahu apa artinya yaitu ditolak oleh orang sekelilingnya. Dan dia tahu apa artinya waktu orang menghakimi atau menuduh dia dengan seenak. Dia tahu artinya. Mazmur 55:23 dikatakan, serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu. Itu segala, bukan sedikit kekhawatiran, segala kekhawatiranmu kepadanya. Bukan kepada tetangga saudara, bukan kepada dunia ini, bukan kepada teman saudara, tapi dikatakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, artinya kepada Yesus Kristus. Karena dia tahu manusia ada batasnya untuk membantu saudara, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Dia dapat membantu saudara sebab ia yang memelihara kamu. Wow, luar biasa. Karena dunia nggak memelihara saudara, tetangga saudara nggak memelihara saudara, benar nggak? Tapi Tuhan yang memelihara saudara. Tuhan yang memberikan hujan dan matahari, Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memberikan nafas. Benar nggak? Tuhan yang memberikan udara yang segar, maka dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya karena dia yang memelihara kamu. Wow, itu luar biasa. Saya sendiri baca firman-Nya senang banget ya. Dan kalau kita lihat, yaitu Tuhan menjawab Ayub dengan firman. Kita lanjutin. Ayub 38 ayat 4-7. Dan kita lihat cara bagaimana Tuhan itu menjawabnya. Ayat 4 pasal 38. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Dia tanya sama Ayub. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Dia tantang Ayub. Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Siapa yang menetapkan ukuran bumi? Harus bundar. Bukankah engkau mengetahuinya? Nggak ada satu manusia yang tahu. Benar nggak? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Siapa yang mengukur sih bumi itu? Ayat 6. Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Bingung juga kan? Siapa yang bikin bumi? Batu penjurunya di mana? Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Nah, siapakah? Ya, tanggapan Tuhan itu bukan langsung kepada, Ayub, penderitaan kamu karena ini. Tapi dia memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk apa? Supaya Ayub sadar siapa dia dan siapa itu Tuhan. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan Tuhan menaruh Ayub kepada posisinya siapa itu manusia di mata Tuhan. Bahwa kita nggak ada apa-apanya. Tuhan mengatakan, lihat dong, kamu tuh masalahnya segini. Tapi lihat dong kedaulatan Allah. Lihat dong kebesaran Allah yang menciptakan dunia ini. Kamu tuh kecil aja. Kamu lihat cuman sebatas apa yang kamu
hadapi sebatas dengan masalah kamu. Tidakkah kamu melihat Allahmu begitu besar? Tidakkah engkau melihat yaitu kedaulatan yang begitu besar? Tidakkah engkau melihat yaitu kemahaannya yang luar biasa, luar lebih biasa, yang manusia, maka dia bilang, manusia nggak bisa jawab dia. Di situ Ayub menyadari, di situ Ayub merendahkan hatinya, di situ Ayub merendahkan dirinya. Waktu dia menyadari semuanya itu, dia mohon ampun kepada Tuhan. Dan saudara lihat, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberkati dia kembali di dalam kemuliaan Tuhan. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaan dahulu. Dengan lain kata, sanggup nggak sih Tuhan? Buat saudara dan saya lebih dari sanggup. Benar nggak? Ayat 12. Tuhan memberkati Ayub dalam kehidupan yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba. Wow. 6.000 unta. Satu unta berapa? 5 juta lebih ya, saya rasa 10 jutaan. Itu udah kali 6.000 aja udah berapa? 1.000 pasang lembu. Waduh, 1.000 pasang artinya 2.000 kan? Ya kan, kali 2 kan? Satu lembu berapa? 10 jutaan. 1.000 ekor keledai betina. Luar biasa ya. Tuhan memulihkan Ayub tuh menerima 2 kali lipat harta miliknya. Dan juga yaitu sebelumnya. Dan juga memiliki keluarga yang baru. Artinya dia memiliki anak-anak yang luar biasa lagi. Dan mendapat berkat pemeliharaan dari Tuhan. Jadi saya bilang ya. Waktu jangan kita yaitu ceritakan masalah kita. Jangan saudara. Percuma juga saudara menceritakan masalah, mengumbar masalah, tidak menyelesaikan masalah. Lebih baik kita datang ke Tuhan, bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Baru Tuhan bisa yaitu waktu kita menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Disitulah yaitu dan mengakui yaitu segala kelemahan manusia, mengakui yaitu segala kesalahan kita. Dan Tuhan sendiri yang akan mengulurkan tangannya dan menguatkan kita kembali, memberikan kita yaitu hikmat, kedamaian melampaui segala sesuatunya. Tuhan sendiri baru yaitu menjulurkan tangannya kepada kita dan memberkati kita kembali, mengeluarkan kita daripada masalah kita. Apa yang saya mau katakan sore hari ini? Berhenti mencari simpati dari dunia. Amin saudara. Katakan, saya berhenti mencari simpati dari dunia. Saya mau datang kepada Tuhan karena Tuhan mendengarkan saya. Kedua, berhenti mencari jawaban dari dunia yang telah jatuh dan rusak. Itu saya mau katakan pada saudara. Berhenti mencari jawaban dari dunia yang telah jatuh dan rusak. Dunia tidak dapat memberikan saudara jawaban yang terbaik. Karena Tuhanlah pencipta kita, Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Mari saudara, kita bawa segala masalah kita kepada Tuhan. Karena dia memegang kendali, dia menciptakan, sama seperti dia katakan kepada Ayub. Kamu di mana waktu dia menciptakan dunia ini? Kamu di mana waktu dia menciptakan segala bulan dan bintang di dalam angkasa tersebut? Ya, cakrawala tersebut. Kamu di mana waktu dia? Kita nggak ada apa-apanya. Dengan lain kata, Tuhan mengatakan, tidakkah kau ingat yaitu besarnya Allahmu? Tidakkah kau ingat kedaulatannya Allahmu? Tidakkah kau ingat yaitu luar biasanya Tuhanmu? Mari saudara, dari sebab itu saya katakan, berhenti mencari simpati dari dunia, berhenti memberi jawaban dari dunia yang telah jatuh dan rusak. Tapi datang kepada Tuhan, Dia yang memberi jawaban bagi saudara. Amin saudara sekalian. Hari ini saya mau menutup dengan satu firman, yaitu Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir. Ini lucu ya Tuhan ya. Tentang apapun juga. Jangan khawatir. Ini sudah ditulis loh saudara. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Dia bukan hanya kekhawatiran. Tapi juga nyatakan segala hal keinginanmu. Kepada siapa? Kepada Allah. Bukan kepada tetangga. Bukan kepada teman. Kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Amin. Dalam doa dan permohonan. Kita berdoa, jangan kita takut untuk minta kepada Tuhan. Karena ini adalah firman Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itu apa yang
Allah katakan kepada Ayub, benar nggak? Kamu seharusnya kita mengucap syukur. Allah begitu dahsyat, begitu besar. Dia masih mau dengar suara saudara. Amin saudara. Mari saudara, sekali lagi jangan mengumbar ya itu kita punya masalah, tapi kita datang kepada Tuhan. Berhenti mencari jawaban dari dunia yang telah jatuh dan rusak, tapi kita datang kepada Yesus Kristus. Di dalam, nggak usah saudara, yaitu aduh malam baru berdoa, enggak. Yaitu setiap saat, setiap detik saudara. Saudara bisa datang kepada Dia. Yang mengatakan dalam kesah, aduh Tuhan tolong saya nggak ngerti ini caranya gimana. Karena Tuhan, meskipun saudara nggak lihat, Tuhan selalu berserta saudara. Karena kita percaya Allah hidup, Allah ada. Amin saudara, itu iman kita di dalam Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu. Tuhan ampunilah dosa-dosa kami. Kami tidak mau mengumbar Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, karena kami sudah bercerita dari utara, selatan, timur, barat. Tuhan, setiap kata-kata yang tidak sejalan dengan firman Tuhan pada saat ini, kami tarik turun, kami hancurkan. Dan Tuhan, kami mau datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau berjanji Tuhan. Dan Roh Kudus, ingatkan saya Tuhan, ingatkan kami Tuhan. Setiap kali ada masalah, biarlah saya atau kami selalu datang nomor satu kepada Tuhan Yesus, nomor satu kepada Allah Bapa. Karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat di dalam dunia. Engkau yang pencipta segala sesuatu, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau maha kuasa. Engkau bahkan tahu apa yang terjadi yaitu esok hari, karena masa depan kami di dalam tangan-Mu. Sekali lagi, kami sangat-sangat bersyukur karena Engkau Allah yang berdaulat di alam semesta, di dalam kehidupan kami secara pribadi. Dari sebab itu Tuhan, kami percaya, kami mau serahkan setiap kehidupan kami masing-masing, rumah tangga kami, anak-anak kami, masa depan kami, cucu kami Tuhan. Dan kami mau serahkan juga pekerjaan kami, pelayanan kami, kesehatan kami, setiap segalanya Tuhan. Kami mau serahkan kepada Engkau, karena Engkau adalah baik adanya. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas segala sesuatunya Tuhan. Dan kami berdoa biarlah sebagai hamba-Mu, tingkap-tingkap surga dibukakan bagi saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, bila tingkap surga itu dibukakan bagi saudara sekalian. Hujan berkat secara rohani jasmani terjadilah dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara. Dan biarlah Engkau Tuhan sendiri memberi kesehatan kepada saudara. Dan biarlah damai sejahtera tinggal diam di dalam saudara sekalian. Kasih Tuhan melingkupi saudara sekalian. Dan sekali lagi biarlah berkat jasmani dan rohani melimpahi kehidupan saudara. Dan seluruh anak dan keturunan saudara. Dan seluruh rumah tangga saudara dan pekerjaan saudara. Sekali lagi kami mengucap syukur, terima kasih. Dan biarlah persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Semangat terus di dalam Tuhan. Amin. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.